Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Terus bersemangat dalam segala aktivitas saudara. Dalam Amsal 14 ayat 30 tertulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada literatur yang menyebutkan bahwa komposer Antonio Salieri merasa iri hati terhadap Mozart. Antonio Salieri merasa bahwa dia sudah bekerja keras, sangat disiplin, tapi Mozart justru punya karya-karya yang luar biasa bagus. Walaupun Mozart tidak seperti dirinya, bukan pekerja keras, tidak disiplin, malah cenderung kelihatannya sembrono, tapi Mozart begitu jenius dalam hal musik. Dan itu sebabnya Salieri merasa iri yang luar biasa. Dia bertanya, mengapa Tuhan memberikan bakat, talenta yang sedemikian luar biasa itu kepada orang yang begitu kacau, sementara dirinya yang taat hanya diberi bakat yang biasa-biasa saja. Sikap iri hati dari Antonio Salieri tidak menguntungkan dirinya, tapi justru sebaliknya menghabiskan energinya karena ingin menjatuhkan Mozart. Iri hati, saudara, bisa melanda siapa saja. Iri hati bisa melanda kita kalau kita tidak menjaga hati. Apalagi kalau kita melihat orang lain, tetangga kita, sesama kita, di lingkungan di mana kita berada. Kita melihat mereka kok lebih daripada kita. Lebih dalam hal materi, lebih baik dalam hal status sosial, dalam pekerjaan, dalam karir, lebih baik dalam berbagai hal. Lalu kita menjadi iri hati kepada mereka. Iri hati tidak akan membuat kita diberkati. Justru iri hati bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang menyakiti. Dalam Amsal 14 ayat 30 ini dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati sifatnya destruktif, merusak diri kita, merusak hubungan dengan sesama, dan merusak berbagai hal dalam hidup kita. Kain merusak kehidupan Habel karena iri hati terhadap adiknya sendiri. Kain membunuh Habel, dan akibatnya Kain kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Iri hati bisa membuat kita terjerumus ke dalam dosa-dosa dan menghilangkan damai sejahtera Allah. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 20 disebutkan di situ iri hati sebagai salah satu perbuatan kedagingan yang tidak boleh ada pada kita. Dan sikap kedagingan ini yang diantaranya adalah iri hati, memblokir orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Daripada kita memelihara iri hati, peliharalah rasa syukur dan sikap yang positif terhadap situasi dan keadaan orang lain. Sebagai ganti iri hati, kita menjadi senang, kagum atas keberhasilan orang lain. Jangan susah hati ketika melihat orang lain sukses. Dan jangan senang hati ketika melihat orang lain jatuh. Kalau saat ini masih ada iri hati dalam hati kita, mari minta agar Tuhan menolong kita menyingkirkan setiap perasaan iri hati itu. Dan minta agar Tuhan membersihkan hati kita sehingga dalam hati kita yang ada hanyalah hal-hal yang baik, sifat-sifat yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar. Mengajarkan kami semua untuk menjaga hati supaya tidak dikuasai iri hati. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Kalau selama ini kami memelihara iri hati, kami iri terhadap sesama kami, terhadap teman kantor kami, terhadap teman sepelayanan, terhadap tetangga kami, terhadap saudara, kakak atau adik.
atau bahkan iri hati terhadap orang-orang yang tidak kami kenal, tapi yang kami lihat di media sosial kami. Ampunilah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas keadaan kami yang Tuhan berikan dan karuniakan. Dan tolong kami supaya kami lapang hati terhadap orang-orang di sekitar kami. Bersyukur untuk keadaan mereka yang baik dan bersimpati ketika mereka mengalami kemalangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memimpin kami terus dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.